Kembali ke Turki, Vicky Naki justru membuat Tuğba menangis. Vicky Naki baru saja dia kembali ke Indonesia. Tiba-tiba, dia terbang lagi ke Turki. Tuğba justru banjir air mata. Ya, Vicky tampaknya belum puas selama di sana saat kunjungan pertama. Apalagi, terlalu banyak kenangan yang dia buat bersama Tuğba. Tapi tak ada bukti dan dokumentasinya. Karena terhapus. Mungkin juga Vicky merasa belum puas bersama Tuğba. Atau, apapun itu. Vicky terbang ke Turki. Dan menemui Tuğba adalah agenda yang utama. Dia juga akan memberikan kejutan. Memberi hadiah. Yang sebelumnya tidak sempat dia lakukan karena koper yang terlalu penuh. Atau itu alasan agar dia bisa berkali ulang ke Turki. Dan merendah hari bersama calon penghuni hati. Entahlah. Hanya Tuhan dan Vicky yang tahu soal itu. Dan Vicky ternyata ingin membelikan Tuğba sebatang ponsel. Katanya, ponsel Tuğba sudah cukup usia. Dan apalagi, pernah tertumpahan air saat tengah bekerja. Akibatnya, ponsel Tuğba tidak lagi bisa diisi ulang. Dan, saat di Turki, Vicky langsung membelikan iPhone 13 Pro untuk Tuğba. Lengkap dengan semua aksesorisnya. Pemberian hadiah ini sekaligus menunjukkan Vicky tidaklah hitungan soal uang. Sebagaimana yang dituduhkan beberapa fans saat kali pertama dia ke Turki. Dan selalu menghitung pengeluarannya. Bahkan saat dengan Tuğba. Spontan tanpa settingan, Vicky bercerita. Sebenarnya dia ingin mengirimkan saja ponsel itu ke Tuğba. Tapi, menyadari resiko mengirimkan barang elektronik. Dan ada juga persoalan email. Vicky merasa memberikan langsung menjadi hal yang paling efektif. Bagaimana dia memberikannya? Itu yang Vicky rencanakan bersama sahabat Tuğba, Rumeisa. Semuanya spontan saja. Dan serandom itu aku orangnya. Nggak ingin terlalu banyak settingan. Jadi, gimana nanti memberikan kejutannya? Ya aku dari belakang menghampiri mereka. Dipendik, jelas Vicky sembari tertawa. Nakal. Memang. Jadi, selama di Turki, menunggu hari H, dia merahasiakan kehadirannya dari Tuğba. Jikapun mereka berkomunikasi, Vicky memberikan gambaran kehadiran yang jauh di Jawa Selatan. Padahal, mana ada Jawa Selatan? Ya, katanya, tergelak. Dengan skenario semacam itulah, dia berharap Tuğba mendapatkan kejutan yang sangat menyenangkan. Dan sumber atau pengatur rencana itu adalah Rumeisa, yang akan mengajak Tuğba ke Pendik, menyusuri sisi pantai. Sebelum Vicky nanti mengagetkannya dengan kehadiran dan hadiah. Tapi, rencana tidaklah semudah yang dibayangkan. Vicky berkali-kali gagal menghubungi Rumeisa. Pesannya hanya bercentang satu. Dan ketika setelah 2 jam terputus koneksi, saat mereka menjanjikan, Vicky justru tersesat. Dari pukul 2 dia di sekitar lokasi. Dan berjanji bertemu pukul 3 sore. Sampai pukul 4 Vicky belum menemukan tempat di mana Rumeisa dan Tuğba menanti. Padahal mereka berada di satu lokasi. Vicky panik. Apalagi, Tuğba menolak beberapa kali video call darinya. Tuğba hanya memberitahu jika dia tengah sangat sedih. Dan menangis. Vicky makin panik. Niatnya untuk mengerjai Tuğba tampaknya sudah lupa. Bahkan tanpa ragu. Memberikan panggilan video ulang. Dan ketika Tuğba mengangkatnya. Dan melihat si jelita tengah menitikkan air mata. Dia langsung menjelaskan posisinya. Dan bergegas menghampiri Tuğba dan Rumeisa. Dan disinilah puncak pertemuan itu. Tuğba yang melihat Vicky. Bergegas menghampiri. Setengah berlari. Ya, enggak. Lupakan adegan di film atau sinetron. Tak ada pelukan. Meski kita tahu betapa terlihat kegembiraan dan juga kelegaan di wajah Tuğba. Saat bergegas menghampiri, si ramping itu cuma memberi tinjunya kepada Vicky. Sembari tertawa,
Padahal masih terlihat air mata yang tumpah di sudut matanya. Dan video berakhir dengan sebuah cuplikan yang sangat tampan. Lalu, kita menikah kapan? Tanya Vicky kepada Tukba.